Siapa di sini yang tidak pernah gagal? Ya, semua pasti pernah gagal. Namanya itu berarti saudara masih manusia. Kalau nggak pernah gagal itu namanya malaikat. Maka Anda tidak cocok ada di bumi ini. Ya, semua orang pasti pernah gagal. Satu peribahasa berkata begini, kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Kenapa kegagalan bisa menjadi guru yang terbaik? Karena nilainya sangat mahal. Kegagalan itu mahal, harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, di tangan Tuhan kegagalan itu bisa menjadi sesuatu yang justru membawa kita lebih bijaksana, lebih berhikmat, ya, dan bisa lebih mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Kita akan belajar saudara kenapa di dalam Alkitab ditulis kisah-kisah kegagalan. Supaya kita belajar dan jangan mengulangi. Kemarin ada satu orang bapak telepon saya, dia bilang begini, Ibu, saya nih sama istri saya hubungan kita sudah tidak harmonis. Terus saya tuh berdoa sama Tuhan, mau dibawa kemana ini rumah tangga saya. Dia tidak melayani saya lagi. Lalu saya bilang, mungkin Bapak ada salah sama istri. Ya dulu saya pernah salah sih, saya pernah selingkuh. Lah itu pasti istri juga sakit hati, kecewa. Ya Bapak berkorban lah, bayar harga untuk bagaimana istri Bapak bisa percaya lagi kepada Bapak. Ya sudah, saya sudah melakukan semua hal, tapi buktinya juga dia nggak bisa mengampuni saya. Dia tetap tidak mau melayani saya. Ya saya bilang butuh waktu. Itulah sebuah proses. Lalu dia bilang begini saudara, saya itu sudah berdoa Bu, saya bilang Tuhan tunjukkan kemana arah rumah tangga saya sudah capek kayak begini terus. Lalu Bu dia bilang, tiba-tiba Tuhan kirim wanita lain. Haleluya ya, ajaib perkasa ini saudara ya. Tuhan kirim wanita lain. Saya bilang siapa yang kirim Pak? Tuhan Bu. Orang Kristen sekarang Tuhan dibilang setan, setan dibilang Tuhan. Saya bilang Pak, itu bukan Tuhan yang kirim, setan yang kirim. Ya enggak Bu. Jadi saya menemukan kebahagiaan dengan wanita ini. Dia senasib sama saya, juga dicuekin suaminya. Jadi kami sehati, serasa, sepikir, sejiwa, sepenanggungan. Saya bilang sama-sama masuk neraka. Ya, saudara bisa bayangkan nih. Akhirnya saya bilang gini, Pak nggak boleh bercerai, apalagi Bapak mau nikah lagi nggak boleh. Lalu dia bilang sama saya gini, loh Bu, buktinya di Alkitab Salomo, Daud kok boleh? Ya saya bilang Pak, semua di Alkitab itu ditulis soal kegagalan mereka itu. Bapak baca nggak harga yang harus dibayar? Dari sebuah kesalahan bagaimana Daud itu melakukan persinahan dengan Betseba. Lalu ada harga yang mahal yang dia harus bayar. Itu ditulis supaya kita ini belajar. Jangan diulangi kegagalan yang sama. Ya, itu diizinkan ditulis bukan supaya saudara tiru. Oh Salomo istrinya 1000 sama gundiknya, kalau gitu saya juga. Terus saya juga bilang, Bapak mau niru Salomo, kekayaan Bapak berapa? Benar gak saudara? Ya Salomo tuh kaya raya, tidak ada raja yang lebih kaya daripada Salomo dalam catatan sejarah, dan itu yang Alkitab katakan. Ya lalu Bapak mau meniru Salomo? Hello please saudara, kenapa kegagalan mereka ditulis? Kita tahu bersama, karena kegagalan itu mereka juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Hari ini kita akan belajar saudara dari kegagalan yang pertama siapa? Yudas. Yudas adalah seorang yang dekat dengan Yesus. Dia adalah murid Yesus. Setiap hari dia mendengarkan pengajaran dari Yesus. Tetapi pada akhirnya kita tahu bersama, karena uang, Yudas tergoda untuk menjual Yesus. Dan kita tahu bersama bagaimana tragisnya kisah hidup Yudas. Pada akhirnya dia sih menyesal dengan semua kegagalan yang pernah dia buat. Tapi dia mengambil respon yang salah. Nah ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisahnya Yudas ini saudara. Ya, yang pertama ya, semua orang bisa jatuh termasuk murid Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus. Itu yang pertama yang harus kita pelajari dari kegagalan seorang Yudas.
Nggak peduli siapapun saudara. Entah engkau pendeta, engkau pengerja, engkau orang Kristen yang rajin beribadah. Kita semua rentan terhadap yang namanya dosa. Nggak ada satupun dari kita yang kebal terhadap dosa. Makanya kalau tahu penyebabnya jangan lagi bermain-main dengan dosa. Ada orang sukanya jatuh di got, tapi senangnya main dekat got. Ya, kalau udah tahu jatuh di got itu nggak enak, makanya jangan main dekat got. Nanti kecemplung lagi di got. Nanti kalau udah jatuh di got, siapa yang salah? Got. Ya, itu ada seorang majelis itu di Sulawesi. Istrinya ngomong, nanti kamu jangan mabok lagi ya. Saya tuh malu tiap pulang gereja mesti kamu minum mabok. Udah datang nanti orang gereja jemaat bilang, itu suamimu jatuh di got. Lalu dia bilang gini, tenang, saya sudah hafal semua got. Satu kali saudara pulang gereja bener dia mabok sama temen-temennya. Dilaporin sama istrinya, tuh suamimu udah di got lagi. Istrinya datang, saya kan udah bilang sama kamu, itu kamu jatuh di got lagi kan. Dia bilang, saya ini tahu di mana tempatnya got. Kemarin di sini ndak ada got. Siapa yang pindahin nih got ke sini? Jadi jangan suka main dekat dosa. Kalau engkau tahu engkau suka jatuh dalam dosa kenajisan, buat anak-anak muda di sini. Ya, dosa percabulan, masturbasi, onani. Itu adalah dosa. Kalau engkau tahu engkau suka jatuh, jangan lihat film porno. Amin. Yang muda-muda, hello. Ya, nanti lihat yang begituan jatuh lagi. Ayo belajar dari pengalaman. Oh, saya itu kadang jatuh gini gara-gara begini-begini. Oh, saya nggak mau, dalam nama Yesus aku mau berjuang. Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa, mau pendeta, mau siapapun. Makanya dulu ada seorang worship leader, dia bilang dia dijebak tuh minum di Kemang sampai mabok. Waktu mabok difoto sama temennya, lalu dikirim di Facebook. Ya, lalu dia nggak boleh pelayanan. Dia bilang orang Kristen itu sok suci bu. Ya, saya tuh dijebak sama teman saya, makanya saya mabok. Ada orang dijebak sampai mabok. Itu namanya menjebakkan diri. Saya bilang waktu kamu minum minuman itu rasanya teh? Kan enggak, udah tahu itu minuman. Kamu minum berarti kan kamu yang mencobai. Lalu dia bilang begini, padahal ya zaman dulu Yesus aja duduk sama pelacur. Saya bilang iya, tapi tidak ada ayatnya berkata maka pergilah Yesus ke rumah pelacur. Jangan rubah-rubah ayat. Alkitab berkata pelacurnya yang datang dengar Yesus. Bukan Yesus yang pergi ke rumah pelacuran. Saya bilang sama dia, lagian sekarang itu udah beda zamannya. Zaman dulu Yesus duduk sama pelacur, yang berubah siapa? Pelacurnya. Kalau sekarang pendeta duduk sama pelacur, yang berubah siapa? Haleluya. Bukan saya yang ngomong loh. Ya, jangan main api. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal terhadap dosa. Amin. Yudas orang yang dekat dengan Yesus tiap hari dengerin, jadi tidak menentukan Anda itu masuk gereja itu, imanmu itu bertumbuh apa enggak menentukan. Enggak menentukan orang pelayanan di atas mimbar, main musik, main gitar, kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka maaf. Ya. Ada orang bilang begini, Bu, sekarang itu orang-orang di luar yang mau bertobat terima Yesus udah gak mau ke gereja. Ya katanya, itu pelacur mana mau ke gereja, nanti dihakimi di gereja pakai rok mini, preman tatoan masuk ke gereja. Saya bilang jangan salah. Justru pelacur itu kalau datang ke gereja dia gak pakai rok mini, karena dia tahu dia lagi gak dinas. Amin. Lo pelacur, preman tuh kalau ke gereja sopan, karena dia tahu dia akan datang menghampiri rumah Tuhan. Justru orang Kristen itu. Ya, satu kali pelacur ke gereja dia nggak mau datang lagi. Pendetanya sama istrinya pergi ke rumahnya. Kenapa nggak mau datang ke gereja lagi?
Saya pelacur, nggak apa-apa, kami tetap menerima kok. Walaupun kamu pelacur nggak usah malu. Enggak, saya malu. Kenapa? Di sana banyak langganan saya. Ternyata di gereja banyak langganan. Pastikan kanan kirimu tidak ada langganan. Hati-hati, nggak ada seorang pun yang rentan, yang kebal terhadap dosa. Ya, yang pertama kita belajar dari kegagalan Yudas, semua orang bisa jatuh dalam dosa, sekalipun murid Yesus. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kegagalan seorang Yudas? Yang kedua, satu saat orang itu bisa mengkhianati kita, entah itu pacar, teman, suami, istri, orang tua sekalipun bisa meninggalkan kita. Makanya kalau kita tahu hal itu, tidak usah terluka karena Alkitab sudah bilang memang manusia itu pasti mengecewakan. Jadi nggak usah terlalu dalam alay lebay. Satu saat orang yang kita sayangi akan meninggalkan kita, bahkan mungkin mengkhianati. Ya, itu akan terjadi. Berapa banyak yang pernah dikhianati di sini? Ya, bagaimana rasanya sakit dikhianati? Sakit oleh sahabat, oleh teman, itu tidak mudah. Tapi kita harus belajar bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, berkatilah orang yang menyakiti kita. Dari orang-orang seperti ini kita bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua di sini belajar. Ya, apapun yang kita alami, ya buat yang muda-muda di sini di tempat ini, jangan pernah engkau bersandar kepada orang lain, termasuk orang tua. Beberapa waktu yang lalu saya baru baca lagi kemarin kisah di Bandung, ada seorang ibu yang meninggal. Lalu 2 anaknya merasa terpukul dan mereka bunuh diri. Karena meninggal mamanya. Ya, saudara lihat. Kenapa? Karena orang itu enggak siap. Banyak orang yang tidak siap. Kita harus mempersenjatai diri kita bahwa orang di sekeliling kita, orang di terdekat kita pun satu kali bisa mengkhianati kita. Kenapa Tuhan izinkan? Ya. Kenapa diceritakan tentang kisahnya Yudas ini? Karena itu nanti akan banyak terjadi dalam hidup kita. Yesus yang adalah Tuhan, kurang apa dia mengajar dengan penuh kuasa? Harusnya itu kan masuk ke dalam hati murid-muridnya. Tapi Yudas masih mengkhianati dengan ciuman lagi. Seringkali orang yang kita anggap baik, ya, yang kita percayai itu akan diizinkan Tuhan mengkhianati dan bahkan nusuk kita dari belakang. Tapi nggak apa-apa. Jalani semua proses itu sebagai bagian bentuk proses Tuhan yang diizinkan dalam hidup kita. Amin. Supaya kita menjadi lebih dewasa. Kalau kita disakiti sama musuh kita itu udah biasa, namanya juga musuh pesaing. Tapi disakiti sama orang terdekat itu gak enak. Suami mengkhianati istri itu gak enak. Istri mengkhianati suami itu gak enak. Tapi ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kemarin saya melayani ada seorang ibu yang suaminya selingkuh dan dia merasa terpukul luar biasa. Dia bilang, saya tidak pernah menyangka Bu, suami saya itu orang yang sangat-sangat baik. Dan sekarang suaminya udah bertobat sampai berlutut di kakinya memohon pengampunan. Tapi ini ibu bilang, enggak, saya enggak bisa mengampuni. Saya benar-benar merasa tertipu dan terhianati. Saya bilang, Ibu, Tuhan izinkan itu terjadi supaya dari sini kita bisa belajar mengampuni. Tapi ini terlalu sakit. Iya, semakin sakit, semakin ibu melakukan firman, semakin nilainya itu luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika sesuatu akan dibentuk menjadi sesuatu barang berharga, itu enggak mudah. Saudara tahu kenapa berlian itu mahal harganya? Itu proses pembuatannya, pemanasannya, itu luar biasa. Makanya dia bisa berkilau. Nah kita, Alkitab berkata, kalau kita mau dipakai Tuhan, maka kita harus rela, diizinkan mengalami hal-hal yang tidak enak bagi daging kita. Ketika saya mengalami kepahitan terbesar dalam hidup saya adalah ternyata ketika
Saya diusir oleh papi saya dan saya tidak menyadari itu. Memang dari kecil sudah banyak luka di hati saya, sering dipukulin dari kecil. Lalu sesuatu yang ternyata sangat menggores, yang menyakitkan sekali, tapi saya nggak terasa. Itu terbawa sampai ke dalam pernikahan kami. Sampai saya hidup dalam kepahitan. Setiap kali ada sesuatu saya bilang sama suami saya, nggak ada orang sayang sama saya di dunia ini. Termasuk papi saya juga tidak sayang saya. Dan dari situ karakter saya terpengaruh. Saya kalau pukulin anak-anak saya bilang, kamu tahu nggak apa yang dulu opa lakukan sama mami itu lebih parah dari apa yang mami lakukan sama kamu. Ada satu tindakan balas dendam, kenapa? Karena ternyata pengampunan yang belum tuntas yang saya lepaskan. Lalu akhirnya saya dilayani suami saya, satu malam saya manifest, dilayani berjam-jam sampai akhirnya saya baru bisa melepaskan pengampunan. Dan setelah pengampunan itu saya lepaskan dengan tulus dari hati karena Roh Kudus. Karakter saya berubah. Saya nggak pernah pukulin anak saya lagi. Saudara, kalau engkau tidak melepaskan pengampunan bagi orang yang mengkhianati atau menyakiti engkau, itu akan mempengaruhi karaktermu, pribadimu, jiwamu sakit, lalu itu berbuah pada kehendak dan engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hari ini apapun pengalamanmu, sepahit apapun, lepaskan pengampunan. Engkau harus melihat bahwa semua manusia itu mengecewakan. Tadi pagi saya baru baca satu statement, ya, ada seorang ahli berkata, percayalah 95% sahabat orang terdekat kita itu membenci kita. Hah? Saya kaget mendengar itu, tapi mungkin benar. Secara diam-diam. Ada orang yang tertawa ketika engkau gagal, tapi ada orang yang bersuka cita ada orang yang tertawa bersuka cita ketika engkau gagal, tapi ada orang yang menangis waktu engkau sukses. Tidak semua orang ikut menangis waktu engkau gagal, termasuk sahabatmu. Tidak semua orang bersuka cita waktu engkau sukses. Inilah dunia, welcome to the jungle. Amin. Lah iya saudara, jadi kalau kita mempersenjatai diri kita dengan yang seperti ini, kita nggak akan mudah terluka, biasa. Kita tahu Alkitab bilang, makanya jangan berharap pada manusia. Manusia itu mengecewakan. Saya kaget baca itu, dia bilang survei membuktikan 95% orang yang dekat dengan kita itu diam-diam membenci kita. Dan tidak mengharapkan kita sukses. Begitulah hidup. Ketika kita susah, orang akan mencemooh kita. Waktu kita sukses, orang akan tetap menceritakan tentang keburukan kita. Jadi mau engkau sukses atau gagal, tetap juga orang akan cerita yang gak enak. Tapi bagian kita jalani hidup ini bersama Tuhan. Amin. Gak usah lihat kanan kiri. Makanya kita diciptakan sama Tuhan 2 tangan. Untuk apa? Tutup kuping kanan dan kiri. Kalau dikasih 3 tangan, 1 buat tutup mulutnya orang. Makanya tangan kita cuma 2. Ya, bilang kanan kirimu, manusia itu mengecewakan. Makanya lu berharap sama Tuhan. Ya. Yang ketiga saudara, dari kegagalan apa yang dilakukan oleh Yudas, kita bisa belajar bahwa uang itu bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Karena itu berhati-hatilah dengan uang. Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan dirinya adalah uang. Dia bilang begini, engkau tidak bisa mengabdi pada 2 tuan, pada Allah dan pada Mamon. Satu-satunya yang Yesus sejajarkan dengan dirinya itu adalah uang. Kenapa? Karena uanglah yang bisa menggantikan posisi Tuhan. Orang di dunia ini nomor 1 yang dicari apa? Kalau yang tidak kenal Tuhan cari uang, yang kenal Tuhan cari Tuhan dulu, amin. Jangan kebalik-balik ya. Orang yang kenal Tuhan nomor 1 di hidup ini dia cari Tuhan. Tapi yang kedua yang orang cari adalah uang. Karena memang segalanya tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi segalanya butuh uang. Uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya mati ya. Kenapa Yesus mensejajarkan dirinya dengan uang, saudara? Karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang.
Yudas rela menjual Yesus karena nafsunya terhadap uang. Bayangkan loh, ini sahabat karib loh, ini gurunya loh. Dia jual cuma gara-gara uang. Dan berapa banyak orang yang akhirnya merendahkan dirinya, rela menjual keselamatan, menjual iman cuma gara-gara uang. Ya, berapa banyak sekarang Indonesia ini lagi bersih. Ya, kita terkaget-kaget melihat bagaimana uang itu bisa menguasai orang-orang, saudara. Dan makanya bangsa ini tidak pernah mengalami yang namanya kemakmuran karena uang. Sebenarnya uangnya bangsa ini banyak sekali, tapi diputar-putar hanya oleh sekelompok orang yang memang cinta uang. Uang itu sangat berbahaya. Segalanya butuh uang, tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Saya suka dengan Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dia bilang begini, aku telah melihat sebuah kesia-siaan di bawah matahari ini. Pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia itu hanya untuk melelahkan diri. Karena semakin banyak orang memiliki harta, semakin banyak pula yang menghabiskannya. Saya retret di Puncak, pinjam villa. Saya tanya sama penjaga villanya, Pak, yang punya villa sering datang ke sini enggak? Enggak pernah, Bu. Jadi yang tinggal di villa ini siapa? Saya dan keluarga. Anaknya datang langsung lompat ke kolam renang berenang. Bapaknya yang penjaga villa duduk di samping kolam menikmati secangkir kopi. Mamanya goreng pisang di belakang. Sesekali dia datang bawa pisang goreng, mereka bercengkrama di samping kolam. Betapa bahagia keluarga ini. Saya bilang, Pak, jadi kalau ada perbaikan, ada yang rusak, saya tinggal SMS yang punya villa. Plafon rusak, Pak, saya udah tanya tukang biayanya berapa, 3 juta, oke, saya transfer. Listrik habis, Pak, berapa, sekian, oke, saya transfer. Saya bilang sama bapak penjaga villa, selamat, Pak, kenapa? Bapak lebih dari pemenang. Amin enggak? Enggak pernah mikir bayar cicilan villa. Menikmati villa dan isinya masih plus setiap bulan dikasih gaji. Yang punya villa mungkin di Jakarta cekot-cekot mau kena stroke. Kenapa? Mikir cicilan. Jadi siapa yang lebih menikmati hidup? Kenapa engkau gak boleh cinta uang? Karena Alkitab bilang banyak orang diberi karunia untuk bisa mendapat kekayaan, tapi tidak semua dikasih anugerah untuk bisa menikmatinya. Amin. Jadi hidup ini bukan soal banyak atau sedikit yang engkau dapat, tapi apakah engkau mensyukuri untuk bisa menikmati jerih lelahmu di dunia ini. Kata Pengkhotbah pasal 3, itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Jadi gak semua orang bisa nikmati apa yang dia dapat. Bukan soal banyak, tapi manusia karena cinta uang dia tertipu, saudara. Walaupun hanya sedikit, ketika engkau dikasih anugerah oleh Tuhan, engkau bisa menikmati dan mensyukuri itu. Yang muda-muda di sini ingat ya, anak saya bilang begini, Mami, nilaiku dikasih jelek sama guruku. Karena anak saya sekolah di negeri, satu kelas, cuma dia yang Kristen. Saya bilang gak apa-apa, Nak. Padahal aku udah ngumpulin tugas, nilaiku jelek, gak apa-apa. Kenapa saya bilang gak apa-apa? Saya bilang sama anak saya, masa depan dan kesuksesanmu tidak ditentukan oleh nilai di raportmu. Jangan langsung, yes, berarti walaupun merah, gak belajar. Ya, itu lain cerita, harus belajar. Ya, tapi kalau keadaannya begitu saya bilang gak apa-apa. Kenapa? Saya bilang sama anak saya, dia bingung, saya nanti kuliahnya kemana ya, Mam? Berdoa. Kenapa? Saya bilang sama anak saya, kesuksesan seorang manusia di dunia ini bukan waktu dia mencapai semua cita-citanya, tapi ketika engkau mencapai cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin. Yang muda-muda di sini percayalah, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Dan rencana besar itu hanya bisa diselesaikan oleh engkau dengan Tuhan. Itu tidak bisa diwakili oleh siapapun. Panggilan saya ya buat saya.
nggak bisa ditukar dengan yang lain. Saya nggak bisa jadi orang lain nggak bisa jadi saya. Percayalah engkau hanya berurusan dengan Tuhan. Yang muda-muda di sini, mungkin engkau berkata, aduh tambah zaman kayaknya dunia makin susah ya, lihat sarjana pada nganggur. Banyak perusahaan yang tidak sepakai orang lagi sekarang. Bank-bank di Eropa mulai banyak yang memecat pegawainya. Kenapa? Semua diwakilkan oleh mesin. Orang nggak lagi pakai tenaga orang. Tol berapa banyak yang dipecat karena tol sekarang tinggal gesek. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Tuhan, maka Dia akan memberikan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan Allah yang kreatif dan luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu itu di hati saya terus Tuhan itu mendengungkan, ambil alih dunia media, pakai untuk pekabaran Injil. Saya tuh bingung saudara tadinya, maksudnya apa sih? Kalau dunia media itu berarti TV, radio, apa gitu. Lalu saya pikir beberapa TV sudah minta saya rutin untuk berkhotbah di Damai TV, Good TV. Tapi Tuhan bilang bukan itu, ambil alih. Akhirnya saya tanya sama satu teman saya yang kerja di salah satu TV, saya bilang, kalau saya mau ambil jam siaran di TV gimana caranya? Ibu siapkan dulu 10 episode minimal yang harus disetor ke kami. Nanti itu kami akan lihat. Tapi supaya memenuhi standar untuk kualitas TV, ibu siaran di studio kami aja. Sekali pakai 1 episode 6 juta. Kalau saya mau syuting 10 episode kan 60 juta. Saya bilang aduh nggak jadi deh. Ya, nggak bisa saya 60 juta mahal. Akhirnya nggak jadi, saya pikir sudahlah. Tapi Tuhan itu terus taruh di hati saya, ambil alih dunia media. Waktu engkau tanggap dengan apa yang Tuhan mau kasih itu, saya terus bawa dalam doa dan itu saya terus dengungkan dan saya mencari maksud Tuhan itu apa. Lalu Tuhan mempertemukan dengan rencana dan kehendaknya. Satu kali saya pelayanan di Bali, ketemu sama saudara di satu kafe, saya sama mami saya datang di kafe itu lagi ada orang syuting saudara. Saya tanya, produsernya duduk di samping meja saya. Pak ini lagi buat apa ya? Dia bilang ini buat siaran TV bu. Oh di channel apa? Di YouTube. Terus saya bilang loh TV di YouTube. Iya ibu nggak tahu sekarang semua artis-artis beralih ke YouTube bu. Karena nggak ada lagi orang nonton TV. TV pun ada smart TV, nontonnya YouTube di TV. Bener nggak? Jadi kenapa bu bisa begitu? Karena sekarang itu YouTube itu lintas negara, lintas budaya, lintas benua, lintas agama, lintas usia. Semua orang cuma di genggaman. Terus saya kan waktu denger gitu roh saya terbakar saudara. Jadi karena saya exciting banget saya tanya, berarti saya juga bisa ya bikin TV channel di YouTube. Dan mukanya dia itu sangat tidak enak menatap saya. Ya dia bilang begini, ya semua juga orang bisa. Ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja pak, nggak usah ngajak berantem. Ya, lalu dia lagi pegang laptop di situ buka-buka YouTube. Saya bilang pak coba ketik nama saya pak. Dia bilang emang ada pak. Siapa namanya? Dia ketik juga saudara. Saya bilang Debbie Basjir itu Delta Eko berapa yang diketik sama dia. Waktu dia klik dia bilang, ih banyak banget nih tayangannya ibu. Ih ini ada yang nonton sampai 200.000 loh bu. Terus saya gini. Ya, jadi saya balik tanya, jadi bagaimana pak kira-kira bisa saya bikin? Dia bilang, ih bisa banget bu, ibu udah punya nama di YouTube berarti orang udah cari ibu. Kalau tayangannya udah ada yang 200.000. Lalu saya pulang saya bilang sama suami saya, Say, kita bikin channel YouTube yuk. Buat apa? Memberitakan Injil. Saya nggak pernah berpikir jadi YouTuber, enggak. Lalu akhirnya sama suami saya dibikinlah. Agak-agak setengah hati dia bikinnya. Saya tayang khotbah. Apa yang Tuhan taruh saya khotbahkan. Satu kali Tuhan suruh saya bikin khotbah dengan tema akibat dosa tersembunyi.
Di syuting tayang yang nonton 100.000 lebih. Lalu orang minta nomor HP, ibu saya mau konseling, ibu saya mau konseling. Saya kasih saudara. Kalau yang nonton 100.000 taruhlah yang konseling 10%. HP saya error langsung. Bunyi-bunyi sendiri, ting 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 ting. Ya, untung saya tidak error. Itu saya hadapi orang konseling saudara. Ya, tapi dari situ saya tuh bahagia ya. Beberapa orang yang bukan Kristen sudah dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan bawa kita kepada sesuatu yang baru karena Dia itu sumber dari segala ide kreatif. Waktu saya mau tidur malam saya berdoa. Tuhan tuh ngomong di hati. Kamu itu memberitakan kerajaan Allah, Injil kabar baik. YouTube bisa berhutang sama kamu, tapi aku Tuhan tidak pernah berhutang. Lakukan bagianmu, nggak usah mikir itu. Saya nangis malam itu bertobat. Tuhan ampuni saya Tuhan, iya Tuhan ampun, enggak Tuhan. Saya percaya Tuhan, jiwa-jiwa itu lebih berharga. Bangun pagi jam 6 pagi, tiba-tiba HP saya bunyi. Saya lihat nomornya 00 plus 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 0, wah ini bukan Indonesia ini, saya angkat. Dia bilang, halo ini Pastor Debbie Basjir, iya. Halo ibu, saya dari Amerika. Ibu saya tuh tiap hari dengerin khotbah ibu. Kami di sini nggak ada gereja, kami ada di daerah terpencil. Jadi ibu itu udah jadi kayak pendeta kami. Ibu maaf ya, saya boleh nggak minta nomor rekening, saya mau kirim MoneyGram. Waktu dia bilang begitu, Tuhan tuh ngomong, aku tidak pernah berhutang. Waktu engkau niatnya, uang itu belakangan, enggak usah dipikir. Tapi ketika engkau melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu, maka semua itu Alkitab bilang Tuhan tambahkan. Jangan kayak Yudas mata duitan, amin. Akan menghalalkan segala cara. Yang terakhir di sini, apa yang kita bisa pelajari dari Yudas? Mari responi setiap kegagalanmu dengan cara yang positif. Kita tahu Yudas akhirnya menyesal. Sebenarnya bagus loh menyesal. Coba kita baca ayatnya sama-sama, Matius 27 ayat yang ketiga. Ya, sebenarnya bagus dia. Ya, dia menyadari kesalahannya tapi responnya itu yang salah. Matius 27 ayat yang ketiga berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia apa? Mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan sebenarnya nyesel. Tadinya mungkin dia berpikir Yesus gak bakalan sampai dibunuh sampai mati. Dia cuma mikir uangnya lumayan nih, dapat uang berapa di situ? 30 perak. Tapi waktu dia kaget ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati, Alkitab berkata Yudas menyesal. Setiap kegagalan yang kita buat, lupakan bertobat menyesal atas kegagalan itu. Tapi ingat, setelah engkau menyesal, berespon dengan benar. Lalu ayat yang berikutnya berkata apa? Ayat yang keempat. Kita lanjut ayat yang keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Semua kegagalan, kesalahan yang terjadi itu tandanya kita ini masih manusia. Alkitab berkata ketika engkau datang mengakui dosa, maka Tuhan mengampuni. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ketika sikap hatimu mau sungguh-sungguh bertobat. Tapi setelah itu, ayo bertobat lalu bangkit. Kemarin seorang ibu telepon saya, Bu Debbie, saya nonton khotbah ibu yang judulnya akibat dosa tersembunyi. Ibu, saya ini seorang pengerja di gereja. Semua orang memandang saya kudus dan baik, tapi tidak ada yang tahu Bu, saya ini kotor. Kenapa Bu? Saya selingkuh sama mantan saya.
Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, tapi lu jangan beralih ke hati mantan. Ya, saya bilang, terus dia telepon saya tuh sambil nangis, gak berhenti dari awal. Terus, ibu saya berdosa, itu yang ibu khotbahkan itu saya. Dia nangis, saya bilang gak apa-apa, nangis bu. Nangis, Tuhan mengasihi engkau. Makanya engkau lihat khotbah saya itu. Karena Tuhan mau berbicara secara pribadi. Dia bilang, masa Tuhan mengasihi aku? Aku kotor ibu, aku kotor, aku malu sama anak-anak, aku mengkhianati suami. Ibu, sekarang engkau sudah bertobat kan? Dan ibu telepon saya itu sebagai wujud bahwa ibu menyesali semua kegagalan ibu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bangkit. Bilang sama iblis, jangan engkau intimidasi aku karena Yesus sudah mengampuniku. Apa yang harus saya lakukan dengan mantan saya? Blokir nomornya. Sudah bu, tapi masih kelihatan. Dan dia sering telepon pakai nomor lain dan SMS pakai nomor lain. Ngomongnya aku kangen, ayo ketemuan. Kalau begitu ganti nomor HP. Tapi itu HP sudah banyak yang tahu. Ibu mau keluar apa enggak? Iya mau, ya udah ganti nomor HP, ibu kabari itu nomor-nomor yang penting di situ dicatat. Kabari saya sudah ganti nomor ini, lalu itu nomor buang supaya tidak ada hubungan lagi. Bangkit dari kegagalanmu. Sepanjang telepon dia nangis sampai terseduh-seduh saudara. Saya bilang ibu berespon dengan benar. Ya, kenapa? Dosa itu pencabut damai sejahtera dalam hidup kita. Bukan orang kaya yang berbahagia. Orang yang hidup dalam kekudusan. Walaupun engkau kaya kalau banyak dosa, nggak bisa tidur. Apalagi udah miskin banyak dosa. Ya, lebih menderita lagi hidupmu. Walaupun kita nggak punya duit, makan nasi sama sambal, asal hidup dalam kekudusan, ayem hati tentrem. Kok nggak amin? Belum mengalami makan nasi sama sambal? Ya. Benar saudara, bukan orang kaya yang berbahagia, tapi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Alkitab berkata akhirnya Yudas nyesel dia buang uang itu. Coba kalau dari awal gak usah ambil uang. Tapi Yesus gak mati. Tapi saudara, kita melihat di sini ya. Ayo kita belajar, semua kegagalan di Alkitab ditulis supaya mendatangkan hikmat bagi kita yang membacanya. Yudas datang bawa uang 30 perak itu. Lalu akhirnya dia lempar. Ya. Dia bilang ini adalah uang hasil uang aku menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Ayat yang kelima dan keenam kita baca yang terakhir. Di sana dikatakan begini saudara. Ya, setelah dia melakukan segalanya dia menggantung diri. Tadi Matius 27 ayat yang kelima dan keenam sekarang. Maka imam-imam kepala mengambil uang, maka jangan mempermainkan saya. Ayatnya berganti-ganti ya. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ayat yang ke-6 yang terakhir baca, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Jahatnya uang dan jahatnya hati orang yang cinta akan uang berujung pada kematian dan bunuh diri. Mari kita berespon dengan benar terhadap segala kegagalan kita. Engkau bisa jatuh tapi bangkit lagi. Tuhan gak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh, tapi dia selalu tunggu kapan engkau mau bangkit kembali untuk hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda sekarang itu apa-apa dikit bunuh diri. Ya, soalnya kebanyakan nonton film. Ya, kemarin tuh di Solo saya pulang ke Solo. Anaknya kakak ipar saya, temannya kakak ipar saya itu anaknya gantung diri. Perempuan, kenapa? Skripsinya ditolak 2 kali sama dosen. Hello, skripsi ditolak, dunia belum berakhir, amin.
ada yang bunuh diri, kenapa? Cinta ditolak. Aduh, saudara please deh. Ya cuma gara-gara cinta, gara-gara skripsi. Emang dunia itu selebar daun kelor. Coba buka cara pandangmu. Makanya ini yang muda-muda ini saya mau bilang ya, engkau itu banyak berdoa, banyak berubah hidupmu. Karena anak-anak muda sekarang itu kebanyakan lihat HP terus di rumah. Bertobat. Amin. Ya. Yang muda-muda ini jangan terikat dengan HP, main game terus. Mau jadi apa ke depan ini, memang anak generasi kita ini perlu kita doakan. Anak muda sekarang bedanya sama kita dulu ya. Kita dulu itu pulang sekolah masih main yang berlari-larian. Sekarang anak muda sekarang olahraganya cuma jempol. Iya Pak, iya. Olahraganya HP tok begini-begini. Dulu kita masih main ini, main itu, main congklak, main apa ya. Yang pertama, kita tuh dulu sosialisasinya bagus. Anak sekarang pulang langsung di kamar. Nggak keluar rumah lagi, nggak lihat mama papanya. Begini semua di dalam kamar. Ya hati-hati loh. Yang kedua, sekarang itu makanannya gila-gilaan. Kita zaman dulu belum ada itu boba-boba. Kan ini yang tertawa-tertawa, ini yang tiap hari pesen pakai GoFood. Ya, kita zaman dulu mana ada minuman kayak begituan. Minumannya kita dulu yang sehat-sehat, belum ada yang kayak begitu-begitu. Ini zaman sekarang makanannya, jadi ke depan itu generasi itu banyak yang kena diabetes loh. Di usia muda. Saya kaget, anak saya bilang gini, Mam, teman saya masuk rumah sakit, kenapa diabetes? Hah? Kelas 6 SD. Kena diabetes kelas 6 SD, iya orang tiap hari makannya boba 3 kali sehari. Udah kayak makan nasi tuh. Ya kita zaman dulu belajar kelompok di mana? Di rumah. Cemilannya apa? Pisang goreng, singkong goreng, goreng sendiri. Anak sekarang, anak saya, Mam, mau belajar kelompok di mana? Kafe. Sambil ngopi. Gondok nggak? Kita dulu belajar, saya bilang enak banget, Ji. Iya, emang teman-temanku udah pada ngumpul tuh di kafe. Beneran belajar? Iya, beneran belajar. Anak sekarang itu, jadi saya mau bilang sama anak muda-muda sekarang ya, rubah loh cara hidupmu. Karena ke depan ini bener generasi ke depan itu, ya aduh. Apalagi guru mereka sekarang Google. Kalau dibilangin, kamu jangan pacaran dengan yang tidak seiman, kenapa? Dia cari di Google. Pacaran dengan yang tidak seiman. Google bilang, boleh, yang penting sehati, serasa, sejiwa. Tidak apa-apa. Lalu dia bilang sama mamanya, saya udah cari di Google, gak apa-apa kok mah. Hati-hati loh. Anak saya tuh pagi-pagi bangun, Mam aku tadi malam tengah malam gak bisa tidur, kenapa? Sakit mah, sakit lambungku. Kamu kenapa gak bangunin mami? Aku udah cari di Google kok. Maksudnya aku langsung buka Google, Mam, cara mengatasi sakit lambung. Terus di situ ditulis minum air gula, air hangat. Saya ke dapur bikin air gula, air hangat saya minum, terus udah agak enakan. Terus kamu gak berdoa? Ya berdoa. Ya hati-hati sekarang, generasi sekarang ini kita berdoa. Mari berespon dengan benar terhadap setiap kegagalan. Kegagalan itu wajar terjadi, tapi jangan hidup di dalam kegagalan itu. Hari ini engkau yang sedang jatuh bangkit, ya. Dan lihat rencana Tuhan yang besar atas hidupmu, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan apapun hari ini kegagalan kami Tuhan, kami tahu tangan-Mu yang setia menopang kami. Mengangkat kami Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak muda yang ada di tempat ini. Engkau yang menguasai masa depan mereka, Tuhan yang pegang kendali. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa di tangan-Mu Bapa. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu bisa menjadi mungkin. Waktu kami mau melakukan firman-Mu, waktu kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan Engkau mempersiapkan rencana yang besar atas kehidupan semua anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama.